Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Khairunisa Ainul Fatihah dari Pendidikan Biologi B Angkatan 2022 dengan NIM 130462282. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review buku, di mana buku yang saya review ini telah mengubah paradigma saya tentang bagaimana seharusnya pendidikan di Indonesia dijalankan. Jika kalian adalah seorang mahasiswa pendidikan, atau guru, orang tua, atau siapa saja yang peduli dengan dunia pendidikan, video ini wajib kalian tonton sampai habis. Kita mulai dengan identitas bukunya terlebih dahulu. Buku yang saya review ini berjudul Sekolahnya Manusia, karya Munif Chatib. Mari kita mengenal penulisnya. Munif Chatib adalah seorang praktisi pendidikan dan konsultan yang berpengalaman luas dan mentransformasi sekolah-sekolah di Indonesia. Beliau adalah pendiri School of Human dan telah membantu berbagai institusi pendidikan menerapkan konsep pembelajaran berbasis multiple intelligence atau kecerdasan menjemuk. Buku Sekolahnya Manusia ini diterbitkan oleh KAIPA Bandung pada tahun 2012 dengan tebal 198 halaman dengan ISBN 789791284288. Buku Sekolahnya Manusia menjadi salah satu buku pendidikan yang berpengaruh di Indonesia. Yang membuat buku ini istimewa adalah pendekatannya yang sangat praktis, berdasarkan pengalaman nyata, bukan hanya sekedar teori akademis yang sulit diterapkan. Dalam mereview buku ini, saya menggunakan metode KWL, Know, Want, and Learn, yang tertera pada tabel. Bagian Know merupakan bagian apa yang sudah saya ketahui terkait buku Sekolahnya Manusia sebelum saya membaca buku tersebut. Kemudian, bagian Want merupakan bagian yang ingin saya ketahui sebelum saya membaca buku Sekolahnya Manusia. Sedangkan bagian Learn merupakan bagian apa saja yang sudah saya pelajari setelah saya membaca buku Sekolahnya Manusia hingga tuntas. Langsung saja kita masuk ke bagian hasil review buku pada tabel KWL berikut. Kita mulai dengan poin 1 sampai dengan 5 terlebih dahulu. Untuk bagian Know, yang pertama, saya sudah mengetahui bahwa buku Sekolahnya Manusia ini membahas tentang konsep multiple intelligence atau kecerdasan majemuk dalam dunia pendidikan Indonesia. Yang kedua, saya tahu juga bahwa penulisnya itu adalah Munif Chatib, seorang praktisi pendidikan dan konsultan yang sangat berpengalaman. Beliau bukan hanya seorang teoritisi, tetapi seorang praktisi yang telah terjun langsung dalam dunia pendidikan. Ketiga, saya juga mendapatkan informasi bahwa teori multiple intelligence yang digunakan dalam buku Sekolahnya Manusia berasal dari Howard Gardner, seorang psikolog dari Harvard University yang mengidentifikasi 8 jenis kecerdasan manusia. Keempat, seperti yang sudah disebutkan di awal, diketahui bahwa buku Sekolahnya Manusia ini diterbitkan oleh KAIPA, salah satu penerbit di Indonesia, dan telah mendapatkan respon positif dari kalangan pendidik. Kelima, saya juga mengetahui bahwa Munif Chatib kemudian mendirikan School of Human sebagai sekolah model yang menerapkan konsep sekolahnya manusia. Nah, setelah saya mengetahui beberapa informasi terkait buku Sekolahnya Manusia, saya memiliki beberapa pertanyaan terkait hal yang ingin saya ketahui dari buku Sekolahnya Manusia. Pertama, mengapa multiple intelligence ini penting dalam buku Sekolahnya Manusia? Kedua,
bagaimana cara praktis untuk menerapkan konsep multiple intelligence di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana cara guru mengidentifikasi jenis kecerdasan dominan pada setiap siswa. Keempat, bagaimana strategi pembelajaran kreatif yang dapat diterapkan guru berdasarkan konsep multiple intelligence dalam buku Sekolahnya Manusia. Kelima, apa saja kendala dan solusi dalam mengimplementasikan konsep multiple intelligence dalam sistem pendidikan Indonesia yang ada di Sekolahnya Manusia. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling menarik, yakni bagian learn, atau bagian apa saja yang sudah saya pelajari setelah saya membaca buku Sekolahnya Manusia hingga tuntas. Yang pertama, teori multiple intelligence itu membantu memahami bagaimana setiap individu belajar dan memiliki potensi yang berbeda-beda. Buku ini mengajarkan bahwa setiap individu itu belajar dan memiliki potensi yang berbeda-beda. Tidak ada anak yang bodoh, yang ada hanya perbedaan cara belajar dan jenis kecerdasan yang dominan. Kedua, untuk menerapkan multiple intelligence di sekolah-sekolah Indonesia memerlukan transformasi total sistem pembelajaran dari yang awalnya input oriented menjadi proses oriented, di mana setiap anak dipandang cerdas dengan caranya masing-masing. Dalam sistem input oriented, sekolah memilih siswa berdasarkan kemampuan akademik yang sudah ada. Sebaliknya, dalam sistem proses oriented, sekolah menerima semua siswa dan fokus pada proses pembelajaran yang berkualitas. Nah, transformasi ini mengubah cara pandang sekolah dari yang awalnya mencari siswa pintar menjadi membuat siswa menjadi pintar. Ketiga, untuk mengidentifikasi jenis kecerdasan pada siswa, guru perlu melakukan observasi mendalam, menggunakan berbagai instrumen asesmen dan memahami bahwa setiap anak itu memiliki kombinasi kecerdasan yang unik, seperti kecerdasan linguistik, matematis logis, spasial, kinestetik, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Keempat, guru dapat menerapkan strategi kreatif sesuai dengan konsep multiple intelligence seperti menggunakan lesson plan yang disesuaikan dengan gaya belajar siswa, penilaian autentik, dan metode pengajaran yang membuat pelajaran menjadi mudah dan menarik. Kelima, untuk mengimplementasikan konsep multiple intelligence di sistem pendidikan Indonesia, diperlukan perubahan mindset guru dari memandang siswa sebagai objek menjadi subjek pembelajaran, serta sistem evaluasi yang tidak hanya fokus pada hasil akademik saja, tetapi pada pengembangan seluruh potensi anak. Oke, kita lanjutkan ke poin 6 sampai dengan 10. Untuk bagian know yang keenam, saya tahu dari beberapa sumber bahwa buku Sekolahnya Manusia ditulis berdasarkan pengalaman atau kisah nyata. Ketujuh, konsep pendidikan dalam buku Sekolahnya Manusia berbeda dengan sistem pendidikan konvensional yang ada saat ini. Kedelapan, kita tahu juga bahwa pendidikan di Indonesia masih didominasi dengan pendekatan teacher center. Kesembilan, kita juga tahu bahwa banyak sekolah-sekolah di Indonesia yang masih menerapkan sistem ranking dan kompetisi. Dan yang terakhir, peran orang tua sangatlah penting dalam mendukung perkembangan anak. Oke, kita lanjutkan bagian 1 yang keenam.
Apa saja kisah nyata transformasi sekolah yang berhasil menerapkan konsep sekolahnya manusia? Ketujuh, apa perbedaan mendasar antara sekolahnya manusia dan sekolahnya robot? Kedelapan, bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center dengan tetap mempertahankan kurikulum nasional? Kesembilan, seperti apa sistem penilaian yang ideal menurut konsep multiple intelligence yang ada di buku Sekolahnya Manusia? Terakhir, bagaimana menciptakan sinergi antara sekolah, guru, dan orang tua dalam menerapkan konsep Sekolahnya Manusia? Nah, sekarang kita lanjutkan bagian yang terpenting, yakni bagian learn. Apa yang sudah saya pelajari setelah saya membaca buku Sekolahnya Manusia hingga tuntas. Bagian learn yang keenam, buku Sekolahnya Manusia ini menceritakan pengalaman nyata transformasi sekolah yang ada di Gresik, yang dimana sekolah tersebut hampir mati menjadi sekolah yang ideal melalui penerapan sistem berbasis kecerdasan majemuk atau multiple intelligence yang ada di buku Sekolahnya Manusia. Ketujuh, perbedaan mendasar dari Sekolahnya Manusia dan sekolahnya robot itu sangat signifikan, dan hal ini itu merupakan hal yang paling berkesan bagi saya. Di buku Sekolahnya Manusia dijelaskan bahwa Sekolahnya Manusia menghargai keberagaman potensi siswa dan menggunakan pendekatan the best process, bukan the best input. Sementara sekolahnya robot cenderung menyeragamkan dan membunuh potensi unik yang ada pada setiap anak. Kedelapan, dari buku Sekolahnya Manusia, saya jadi tahu bahwa untuk menciptakan pembelajaran dengan pendekatan student center sambil tetap mempertahankan dan mengikuti kurikulum nasional, caranya adalah dengan membuat lesson plan yang kreatif, yang mengintegrasikan kurikulum wajib dengan pendekatan multiple intelligence. Misalnya, dalam pembelajaran biologi, tidak semua anak harus belajar dengan cara yang sama. Anak dengan kecerdasan musikal bisa belajar nama ilmiah hewan ataupun ilmiah tumbuhan melalui lagu. Kemudian, untuk anak dengan kecerdasan kinestetik dapat belajar konsep sistem organ manusia melalui kegiatan membuat model tubuh dari bahan sederhana atau melalui simulasi gerakan organ tubuh, dan seterusnya. Kesembilan, dari buku Sekolahnya Manusia, saya belajar bahwa penilaian yang ideal berdasarkan konsep Sekolahnya Manusia itu penilaiannya harus berbasis portofolio dan authentic assessment yang mengukur perkembangan individual siswa, bukan hanya membandingkan satu siswa dengan siswa lainnya, serta mengapresiasi berbagai bentuk kecerdasan pada setiap siswa. Terakhir, satu hal yang saya apresiasi dari buku Sekolahnya Manusia adalah penekanan pada sinergi antara sekolah, guru, dan juga orang tua. Transformasi tidak bisa berhasil kalau hanya dilakukan di sekolah saja. Perlu adanya komunikasi intensif dan konsistensi pendekatan antara rumah dan juga sekolah. Nah, setelah saya membaca seluruh isi buku Sekolahnya Manusia, saya dapat menyimpulkan bahwa buku Sekolahnya Manusia karya Munif Chatib merupakan panduan praktis transformasi pendidikan dari sistem konvensional menuju pendidikan yang menghargai keberagaman kecerdasan setiap anak. Buku Sekolahnya Manusia ini menawarkan solusi yang konkret terhadap krisis pendidikan Indonesia yang cenderung menyeragamkan dan membunuh kreativitas siswa. Inti dari konsep Sekolahnya Manusia adalah penerapan teori multiple intelligence
oleh Howard Gardner dalam konteks pendidikan Indonesia. Munif Chatib menekankan bahwa setiap anak cerdas dengan caranya masing-masing dan tugas sekolah adalah mengidentifikasi serta mengembangkan kecerdasan unik yang dimiliki setiap anak tersebut. Buku Sekolahnya Manusia tidak hanya berisi teori, tetapi juga pengalaman nyata penulis dalam mentransformasi sekolah-sekolah yang hampir mati menjadi institusi pendidikan yang hidup dan bermakna bagi siswa. Kemudian, buku Sekolahnya Manusia memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, yang pertama, buku Sekolahnya Manusia ini berbasis terhadap pengalaman nyata. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulis sebagai konsultan pendidikan yang telah berhasil mentransformasi berbagai sekolah, khususnya pengalaman di sekolah yang ada di Gresik. Kedua, pendekatan praktis dan juga aplikatif. Buku ini tidak hanya menyajikan teori, tetapi juga memberikan panduan konkret bagaimana menerapkan konsep multiple intelligence dalam pembelajaran sehari-hari. Ketiga, gaya penulisan yang digunakan dalam buku ini mengalir, di mana bahasa yang digunakan mudah dipahami, ringan, dan tidak akademis kaku, sehingga dapat dibaca oleh berbagai kalangan, terutama para guru dan juga orang tua. Keempat, bukunya inspiratif dan motivatif. Buku Sekolahnya Manusia ini menyajikan kisah-kisah transformasi yang dapat menginspirasi dan memotivasi para pendidik untuk mengubah paradigma pendidikan. Kelima, kisah yang ada di buku Sekolahnya Manusia ini relevan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Kontekstual teori multiple intelligence-nya itu sesuai dengan kondisi dan tantangan pendidikan di Indonesia. Nah, di balik banyaknya kelebihan dari buku Sekolahnya Manusia, ada beberapa kekurangan yang perlu saya sampaikan. Pertama, buku Sekolahnya Manusia ini kurang data empiris. Jadi buku ini tuh hanya berisi banyak narasi pengalaman personal tanpa didukung data penelitian yang kuat atau analisis statistik yang mendalam. Kedua, terdapat banyak generalisasi yang berlebihan. Beberapa kesimpulan terkesan terlalu menggeneralisasi kondisi sekolah di Indonesia tanpa mempertimbangkan keberagaman konteks lokal. Ketiga, buku ini kurang mengantisipasi tantangan implementasi. Jadi, dalam buku ini tidak banyak membahas kendala praktik seperti keterbatasan dana, resistensi, sistem birokrasi, atau persiapan sumber daya manusia yang memadai. Keempat, fokusnya hanya terbatas pada sukses story. Jadi lebih banyak menceritakan keberhasilan tanpa menganalisis kasus-kasus yang mungkin kurang berhasil atau mengalami hambatan. Kelima, kurangnya panduan evaluasi. Jadi di buku ini tidak memberikan instrumen atau metode evaluasi yang jelas untuk mengukur keberhasilan implementasi konsep multiple intelligence di sekolah. Meskipun demikian, saya sangat merekomendasikan buku ini untuk para guru, para kepala sekolah yang ingin melakukan inovasi pembelajaran, untuk para mahasiswa pendidikan yang tertarik dengan pendekatan alternatif, orang tua yang peduli dengan perkembangan optimal anak, dan pembuat kebijakan pendidikan. Buku ini bisa menjadi pintu untuk memahami multiple intelligence dan inspirasi awal untuk transformasi pendidikan, meskipun perlu dilengkapi dengan referensi yang lain yang lebih akademik. Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa membaca buku Sekolahnya Manusia benar-benar mengubah cara pandang saya tentang pendidikan. Kalau selama ini kita berpikir ada anak yang bodoh dan ada anak yang pintar, sekarang saya percaya bahwa setiap anak cerdas dengan caranya masing-masing. Tugas kita menemukan dan mengembangkan kecerdasan unik itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.